Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa ya ayyuhan nasu taqullaha wa ba'alu maquratihi watruku manhiyatihi usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khotib saya mengajak dan menyeru kepada hadirin pada umumnya dan terutama pada diri khotib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan kadar iman, kadar takwa kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun diri kita. Pada hari ini 10 Zulhijjah tahun 1446, suara takbir menggema, suara tahmid berkomandan, tahlil, ucapan la ilaha illallah bersenandung, bersahur dari masjid, dari surau, dari musola dan perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pegunungan, para nelayan sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai tolan, serta meninggalkan atribut, meninggalkan pangkat, meninggalkan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mekah Al-Mukarramah, sembari tahan-tanti mengucapkan talbiyah sebagai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima panggilan suci yaitu melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, khotib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan mengambil hikmah dari pelajaran kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesalihan Ibrahim dan keikhlasan umat Ismail alaihissalam. Kisah indah, penuh haru dan sangat menyentuh hati, syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah datang menghampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quran, antara lain kisah Asy-Syaffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup atau berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan dan termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kutipan ayat tersebut memberikan gambaran tentang kurban, tentang pengorbanan Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah, yang dapat kita jadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap yang mulia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail.
merupakan simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai sebuah kesuksesan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka semangat rela berkorban harus digalakkan serta dengan kecintaan kepada Allah di atas cinta di atas segala-galanya. Betapa sulit keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Di satu sisi, beliau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul yang harus menyampaikan, yang harus melaksanakan titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi yang lain, beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anaknya. Anak adalah buah hati, belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan dan prestis serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang sangat mahal, dan investasi terbaik di masa depan serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Innamal a'malu rahmah minallah ummati laulal amalu ma ardu'at ummu waladan wala ghorasa arisun syajarah. Sesungguhnya cita-cita, sesungguhnya harapan itu merupakan rahman Allah bagi umatku. Seandainya tidak ada cita-cita, niscaya tidak ada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya, dan tiada seorang petani pun yang mau menanam pohon. Hadis riwayat Ad-Dailami dan lainnya. Orang tua berkorban dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seorang anak pun berkorban dengan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebagai orang tua, sudahkah kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita, rela berkorban dan menghadirkan diri sebagai sosok yang dikagumi oleh anak-anak kita, menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga? Orang tua bukan hanya bisa menyampaikan contoh, tapi orang tua juga mampu menjadi contoh teladan. Teladan berarti mampu mengolah, mampu mengelola sikap perilaku dengan contoh yang positif, dan mampu menunjukkan arah serta membangun serta kepada orang-orang sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus dan tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak-hak orang lain, kezaliman bahkan tirani diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintah Allah untuk menjadi pembunuh agar membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu dan kesombonganmu, Ismailmu mungkin adalah sesuatu yang paling engkau sayangi dan paling engkau pertahankan di dunia ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa pemuasan nafsu merupakan pembuatan manusia yang buat mereka tidak berbeda dengan semua jenis hewan. Di antara jiwa manusia ada yang menyerupai perilaku hewan, bahkan berperilaku lebih dari hewan. Al-Quran dalam berbagai ayat menyebutkan manusia berperilaku hewan, antara lain dalam kisah Al-A'raf 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan dari manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak bergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kisah Al-A'raf ayat 179. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pembagian daging hewan korban kepada orang yang tidak mampu pada hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam, memupuk rasa kebersamaan serta menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan agar silaturahim tetap terjalin dan ukhuwah selalu terjaga.
Kita prihatin terhadap pertikaian antar umat, politik penuh dengan intrik, fanatik terhadap organisasi dan kelompok lebih besar daripada terhadap agama. Hasud, iri, dengki dan fitnah menjadi barang murah, menjadi lipstik keseharian di masyarakat. Permusuhan, perpecahan menjadi subur, sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi pudar. Ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh kita. Adapun umat yang di bawah bagai daun kering, yang mudah dihimpun tapi sulit untuk diikat. Jika terkena angin dia langsung berisi, jika terkena api pun dia akan langsung terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti bila malam telah semakin larut, saat suasana pun semakin sunyi, yang terdengar hanya suara jangkrik, sesekali desiran angin menerpa pepohonan, lalu kita terjaga dari tidur yang nyenyak, dari mimpi yang indah. Segera kita mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Setelah itu kita bermunajat mendoakan orang tua kita. Kita juga berdoa kiranya Allah mendekatkan antar kita persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang utuh dan tidak mudah goyah, sehingga kita akan merasakan indahnya kebersamaan di dalam Islam. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ukhuwah atau persaudaraan itu bukan pada indahnya sebuah pertemuan, tapi pada ingatan seseorang terhadap saudaranya di dalam doa. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni olehnya dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, bila tidak karena bodohnya kami, tentulah kami tidak mengeluh atas segala kehinaan kami. Bila tidak karena dosa-dosa kami, tentulah tidak kami tumpahkan air mata kami. Bila Engkau tidak merahmati kecuali sungguh-sungguh taat kepadamu, maka kami adalah orang-orang yang bersalah bersandar kepadamu. Bila Engkau tidak memuliakan kecuali yang berbuat baik, maka kami telah berbuat banyak kesalahan terhadap-Mu. Apa yang kami bisa kecuali memohon ampun kepadamu. Bila Engkau berkenan mengampuni kami, itu adalah hak dan kuasa-Mu yang maha terpuji. Tetapi ya Allah, bagaimana jika Engkau berpaling dari kami, tak mau lagi untuk mendengarkan kami dan tidak mengampuni kami? Lalu pada siapa kami harus memohon ampunan itu? Sedangkan pemilik ampunan dan rahmat hanyalah Engkau. Jika Engkau berpaling dari kami, lalu pada bumi mana kami akan berpijak? Pada langit mana kami akan bernaung? Sedangkan semesta adalah milik-Mu, dan kami tidak lain hanyalah makhluk ciptaan dan hamba-Mu. Ya Allah, bila Engkau tidak menunjukkan kebenaran kalam-Mu, tak mungkin kami sampai padanya. Bila Engkau tidak melepaskan lidah kami dan Kau buka hati kami buat berdoa, tak mungkin kami bisa berdoa. Jiwa kami telah Engkau muliakan dengan iman. Bagaimana Engkau akan hinakan di tumpukan bara api-Mu, ya Allah? Engkau telah menunjukkan untuk memohon surga sebelum kami mengenalnya. Lalu bagaimana bila Engkau menolak setelah kami memohonnya? Bukankah Engkau maha terpuji atas segala yang Engkau perbuat? Jika kami tidak pantas untuk mendapatkan rahmat yang selalu kami mohon, maka sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pantas melimpahkan rahmat-Mu kepada kaum yang berdosa berkat kemahaluasan rahmat-Mu. Ketenangan kami takkan terwujud melainkan dengan pemberian-Mu. Cita-cita kami takkan terpenuhi melainkan dengan karunia-Mu, ya Allah. Kumohon petunjuk yang selalu mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu, karena dengan pandangan itu kami yang berlumuran dosa akan mendapatkan pengampunan-Mu melewati kasih sayang-Mu. Jauhkanlah azab kesengsaraan di dalam hidup kami. Kalaulah itu tetap harus berlaku dengan lantaran takdir-Mu, jadikanlah kami manusia-manusia yang sabar menghadapinya hingga bertemu dengan-Mu, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, jadikanlah keturunan kami, keluarga dan keturunan yang selalu beribadah dan mengabdi kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari perbudakan di antara keluarga kami. Manakala kami seorang ayah, jadikanlah kami ayah yang sanggup menjadi imam di antara orang-orang yang takwa di keluarga kami. Manakala kami seorang ibu, jadikanlah ibu di antara anak-anak kami sebagai tempat tumpuan, sebagai tempat belai kasih sayang keluarga kami. Manakala kami sebagai seorang anak, jadikanlah kami anak yang berbakti pada orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikianlah
khutbah kita pada Idul Adha pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selaku khotib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.